Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NRP 21 dari kelas 3.3 Teknik Elektronika A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas makalah K3 dengan judul saya, yaitu implementasi K3 pada bidang pengelasan. Latar belakang, pengelasan sendiri merupakan proses penyambungan logam dengan cara memanasi hingga mencair, di mana pada benda kerja yang mencair atau meleleh akan menyatu dengan bantuan bahan tambahan, sehingga terbentuklah suatu sambungan. Namun, terlalu sering orang-orang menggunakan atau mengontak dari kegiatan pengelasan tidak sepenuhnya juga menghargai bahwasanya dalam proses penggunaan tidak dilakukan dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, harta, dan benda akibat dari kebakaran atau ledakan yang dihasilkan oleh kegiatan pengelasan itu sendiri. Adapun tujuan dan manfaat, yaitu untuk tujuan tentu mengedukasi mengenai macam alat pelindung diri atau APD yang diterapkan dalam bidang pengelasan, dan juga memberi informasi pentingnya K3 dalam pengelasan dan juga peraturan-peraturan K3 yang berlaku dalam dunia pengelasan. Manfaat, memberi wawasan kepada pembaca mengenai penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat SMK3, dan juga bagaimana informasi pentingnya pemakaian alat pelindung diri APD dalam dunia pengelasan. Untuk batasan masalah sendiri terdapat dua, yaitu penerapan atau implementasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam pengelasan, dan juga pentingnya penggunaan APD ketika melakukan pengelasan. Untuk peraturan K3 terkait pengelasan sendiri telah dibahas lengkap pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Peraturan 02/Men/1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja, dan telah dibahas pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, juru las dianggap terampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan dan mempunyai sertifikat juru las. Dan pada ayat 2, juru las tersebut dianggap tidak terampil apabila selama 6 bulan terus-menerus tidak melakukan pekerjaan las sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikasi juru las. Dan pada pasal 4 ayat 1 berbunyi, peserta juru las harus memenuhi syarat-syarat, yaitu berbadan sehat baik fisik maupun mental yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemeriksa kesehatan badan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan pernah mengikuti dan lulus latihan las dasar atau mereka yang dianggap oleh direktur memenuhi syarat. Dan pada ayat 2, yaitu direktur dapat mengadakan perubahan terhadap syarat tersebut pada ayat ke-1. Untuk alat pelindung diri dalam dunia pengelasan sendiri terdapat beberapa macam, antara lain pakaian kerja las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan. Apron dada dan apron lengan ini terbuat dari bahan kulit, karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan lubang. Nah, hal ini disebabkan tingginya temperatur percikan las. Dan yang kedua ada sarung tangan las atau welding glove atau leather glove. Ialah
sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pengerjaan las. Bahan dasar dari sarung tangan ini terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik, yang berfungsi untuk tentunya melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan itu sendiri. Dan yang ketiga ada sepatu atau safety shoes. Ialah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja keras yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda berat dan benda tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik atau percikan listrik. Yang keempat ada helm las. Helm las sendiri ialah mempunyai fungsi sebagai melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata kita. Topeng ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat juga kaca bening hitam bening yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan, karena tentunya dapat merusak mata kita hingga menyebabkan kebutaan jika terkena sinar tampak dan ultraviolet tersebut. Lalu ada kaca gelas listrik yang mempunyai pengkodaan nomor antara lain 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi tentu, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi mata kita. Selain itu juga terdapat ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Selanjutnya ada masker las, berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari bahaya asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa tentunya, karena asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. Oke, selanjutnya berikut saya tampilkan tatapan dukung yang saya kutip dari CV Cahaya Tiga Putri. Pada tabel 1 mengenai frekuensi kecelakaan kerja di CV Cahaya Tiga Putri, dapat diketahui bahwa kurang dari separuh, lebih tepatnya 46,9%, responden pernah mengalami kecelakaan kerja, sedangkan untuk persentase tidak pernah kecelakaan kerja yaitu 53,1%. Dan untuk tabel 2 yaitu hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja di CV Cahaya Tiga Putri, dapat diketahui bahwasanya responden memiliki pengetahuan kurang baik, lebih banyak mengalami kecelakaan kerja sebanyak 72,2% dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan lebih baik sebesar 14,3%, yang artinya terlalu minim pengetahuan mengenai edukasi kecelakaan kerja pada dunia pengelasan ini pada di CV Cahaya Tiga Putri. Oke, next. Berikut mengenai analisa dan kesimpulan. Analisa yang saya peroleh yaitu dari hasil data mengenai peran penting keselamatan dan kesehatan kerja pada dunia pengelasan di CV Cahaya Tiga Putri. Hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya kurang dari separuh, sebesar 46,9%, responden pernah mengalami kecelakaan kerja. Hal tersebut juga disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan alat pelindung diri APD yang kurang baik. Terlihat bahwa responden yang memiliki pengetahuan kurang lebih baik lebih banyak mengalami kecelakaan kerja sebesar 72,2%,
dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan lebih baik sebesar 14,3%. Sedangkan kesimpulan yang saya dapat ialah bahwa pentingnya penggunaan APD saat welder atau pekerja las melakukan pengelasan agar dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan juga hal-hal yang tidak diinginkan yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan juga pentingnya untuk memiliki pengetahuan mengenai K3 pada pengelasan ini, sehingga saat kita bekerja itu dapat maksimal sesuai prosedur serta peraturan-peraturan K3 pengelasan yang berlaku. Next. Oke, untuk saran dari saya, alangkah baiknya untuk para welder atau pekerja yang melakukan pengelasan untuk tidak menyepelekan atau meringankan masalah K3 pengelasan dan penggunaan alat pelindung diri APD ini. Dan pentingnya untuk para welder minimal memiliki sertifikasi di bidang pengelasan agar saat bekerja tentu hasil yang didapat sangat maksimal dan menghindari terjadinya kecelakaan kerja saat pengelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.